ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi zayyin itu dihiasi, zuyina dihiasi. Wah ini kalau saya lihat backgroundnya Pak Najiruddin Okus ini jadi ingat lemang, jadi pengen makan lemang saya sama empek-empeknya ini dengan atasan rumah kayu ini, jadi kepingin ke sana ini saya. Kangen saya Pak Najiruddin sama Tenggalingan ini. Jadi pertama kita harus menyadari begini. Zuyina itu dihiasi itu melibatkan hati ya, hati. Jadi standarnya itu standar hati. Dihiasi atau dijadikan indah, ada dalam beberapa terjemahan itu diartikan sebagai dijadikan indah. Dalam pandangan orang-orang kafir, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Saya berhenti di situ dulu. Saya, ya memang ciri khas kita ya, kalau ngaji itu nggak usah nyorot orang lain. Tapi Quran itu kita jadikan sebagai kaca untuk diri kita sendiri. Kalau disebutnya segitu, zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya, dijadikan indah dalam pandangan orang kafir tentang kehidupan dunia. Lo berarti kan mafhum muwafaqahnya, berarti yang mandang indah kehidupan dunia itu orang kafir. Nah, kan gitu berarti. Berarti yang kagum, yang wow, yang amazed terhadap kehidupan dunia itu orang kafir. Kan kalau ini ayatnya bukan saya yang ngomong. Yang milih ayat ini hari ini juga bukan saya pas hari Tarwiyah ini, ya kan? Jadi ada Burj Dubai, Burj Khalifa, ada pokoknya keindahan-keindahan sekarang yang sedang ditawarkan gemerlap, hiruk pikuk, ya. Ada Bugatti Veyron, ada Rolls Royce Phantom, ada Gulfstream 520, ada macam-macam itulah, ya kan? Nah, semua itu akan terasa indah, akan tampak mengagumkan, akan tampak membuat kepincut dan kemudian berburu untuk mendapatkan, itu bagi orang-orang yang kafir. Akan ada dua surat yang saya ajak sampean untuk nembak dalam melihat ayat ini ya. Melek semua ya? Melek dong. Insya Allah melek semua ya. Nggak tidur loh ya. Nah, ini soalnya satu ayat saja. Nanti kita banyak ngobrol nih. Absen ya? Melek atau enggak ini? Pak Slamet? Pak Slamet mana Pak? Oke. Gus. Ada Pak Slamet mana ini? Slamet Makassar. Siap. Oke. Pak Ahmad Samsul Arifin. Melek. Siap, Pak Suntoko. Pak Agus Buntoko kayak Mas Oko ini. Banyuwangi kayaknya ini. Oke, Agus Ngawi. Ini ada perkumpulan Agus-Agus Indonesia. Pak Mas Ahmad. Oke. Mbak Lili.
Bu Amila, Mbak Ami, Mbak Ana Rufaida, Mas Andi Krisma, melek semua ya. Bu Anjariati, Arsyaka, Mbak Asti, Bu Wahyu. Kalau Pak Fakhrul ini sudah jelas ini. Banjarmasin ini siapa ini? Mas Banjarnegara, Bunda Hibrin, Caraka, oh, Caraka Zaka ini Romeo N. Mas Didik, Mas Eko Iwan, Mbak Fadila, Mbak Fani, Mbak Gane, Mas Gianto, Pak Lekdul, yang sempat jawab siap-siap ya, Mbak Hanifah, Mbak Hanik Nur Aini, Mas Heru, Mas Huda, Bu Husnul, Mbak Ida, Siap. bilang hadir ya, Ilmi Nasika, Mbak Ilmi Nasika, Mas Imaduddin Aryansyah, Gus Al, Pak Istoha, Mas Nur Bokor, Pak Junaidi Jemak, Bu Kade Astini, Bali, Mas Karyono Lampung, Mas Husnul Yakin, Pak Gustin Mojokerto, Pak Kuat Banjarnegara, Mbak Linayati Cangro, Mbak Lusmi Pundi niki, Mas Lutfi Lombok, Mas Yasin Lampung, Siap, Mas Gus. Mizan tulisan Denpasar pada Lombok, Mas Yasin Hamid, Mas Mardi Kedungpring, Marhaban Alam Lain, oh Jambi, Mbak Marni Bungkus, Mbak Marse Sinten Pundi niki, Komandan Ngawi Gus. Denjaka Pak Mukhlisin, Mbak Ufaiza, Mas Abid Kaltim, Mbak Murdini Kaltim, Mus Murtono Sragen, Mbak Muslimah Kaltim, Mas Muslim Mojokerto, Mbak Muslimah Surabaya, Pak Najrudin Au, Palembang, Mas Nardim Bloro, Mbak Nina Ferry, Duko Pundi nih Mbak Nina Ferry ini. Jakarta, Gus. Mbak Nini Yuliani, Mas Nur Wahid, Mbak Ani, Mas Bambang Madiun, Mbak Nurjana Tabanan, Mbak Nuril Hidayah Pandean, Pak Yono Lamongan ini, Papajo, Paparon, Paparazi, Mas Paryo Sragen, Mas Perdulin Lamongan, Bos Giat Pucangro, Bu Rahma, ini sedang di Bandung apa sedang di Bondowoso ini? Lagi di Bandung, Gus. Mas Rahmat Didiki, Ratnawati Mojokerto, Pak Budi Ratsongko 1. Masih ada Ratsongko 2 apa gimana ini? Rodia, Bu Riyami, Bu Ririn, mudah-mudahan kasih sehat selalu Bu Ririn, Bu Rizka Sofia, Bu Rodia, Bu Rohimanisa, Bu Rusmini Banjarmasin, Pak Sagino di Puncak. Apa? Siap, Bukit Gus. Gunung Kidul. Siap. Sahur rausan jawab. Pak Samsudin Jombang, Siap, Mas Gus. Corikin Nganjuk, Silvi apa Silva ini? Silvana ikut nih. Mbak Silvana Julianto, Silvi Aprilia, Siswaluyo Kalbar, Siswanto Jonegoro, Buyit di Pasar, Bu Aminatun Trenggalek, Bu Sundari antara Madiun dan Tabanan, Silolina, Lorong, Banyuwangi, Lumajang, Bu Srugiti ini, Sriwati Riau,
Mas Teddy Surabaya, Ronaldo. Ini ada Suto, ini gimana ini? Dari mana ini? Mas Broto dari Tabanan, Mas Sulaiman Denpasar, Mbak Parni dari Kaltim, Bu Surati Trenggalek, paling duluan kalau membaca. Bu Suratun siapa ini? Bu Suriah dari UM, Bu Sutiano, Mas Sutiono, Pak Saiful Bakri di pinggir kandang. Siap, Tabanan Gus. Bali, tim SPMA Kukar, SPMA Sukabumi, Mbak Titi. Dari mana Mbak Titi ini? Mbak Trimudana Bali, Mbak Umaya Tabanan, Gus Azmi, Mas Wahyu di bandara atau di mana ini? Siap, Mas Widodo Gus. mana ini? Widodo Tabanan apa Tuban ini? Mbak Wiwin, Mas Wagio, Mbak Ulan, Pak Yayan, ditunggu pertanyaannya. Pak Yipul Amin Dampit Malang, Pak Yitno, Mbak Julia Spaku. Ada 152 kamera ini. Data absen semua ya. Jadi kalau 152, kalau satu kamera diikuti 4 orang aja udah 400 lebih. Bismillah. Ini. Saya belum Balik dapat. semua ya. Mas Trisno nggak di absen, baru telat masuknya. Belum. Dari awal saya ikut tuh, Gus. Ya sawah. Di sawah gitu kok. Tapi kan gitu. Ditunjukkan sawah tok nggak pernah dibagi panennya. Belum daftar ulang, Gus. Belum daftar ulang. Belum daftar ulang dia. Terima kasih, sahabat. Coba ini loh, wes kembali ya ke bahasan kita ya, pelan-pelan ya. Nanti harus bisa nerangkan. Besok kita murojaah. Ini ya. Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Yang dawuh ini siapa? Allah toh? Allah. Oke, Allah. Dijadikan indah dalam pandangan orang kafir kehidupan dunia dan segala isinya. Berarti apa sih kehidupan dunia? Coba kita buka di surat Ali Imran. Ali Imran. Ayat Ali Imran ayat 14. Ayat 14 dulu. Sudah ketemu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Shadaqallahul adzim. Oke. Nah, kalau kita lihat di situ jelas bahwa yang dimaksud dengan al-hayatud dunya adalah hal-hal yang tadi dibaca tadi. Ya tentang kalau perempuan ya suka laki-laki, yang laki-laki suka perempuan, perempuan cantik, laki-laki ganteng, anak-anak yang lucu, konatiril mukontor itu harta benda dalam bentuk apapun, ya sawah, ternak, khairil musawama itu Pajero, Fortuner, Alphard, Bugatti Veyron, Rolls Royce Phantom, kayak gitu-gitulah. Ya. Karena khairil musawama itu dulu diartikan sebagai kuda-kuda yang kuat atau onta-onta yang tangguh itu, yang mahal harganya. Minadz-dzahabi wal fiddah, dari emas, perak. Kalau dulu dolar itu dalam bentuk dinar ya. Ya. Kalau rupiah itu ya kayak dirham lah. Itu. Dinar itu emas, dirham itu perak. Lalu juga wal an'am, binatang ternak. Sekarang ya dalam bentuk saham, dalam bentuk rekening, dalam bentuk apapun lah. Wal an'am wal harth, buah-buahan ya dalam bentuk kuliner, makanan, minuman, ya itulah. Fashion, food, fun, fame, itu. Pakaian, makanan, dan semuanya. Itu kata Allah, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkan berupa itu semua.
sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Dan kata Allah, Allah punya sesuatu yang lebih baik. Lah, pertanyaannya sekarang, kita itu boleh nggak sih memiliki itu? Boleh. Boleh. Boleh nggak kita seneng sama perempuan cantik, yang perempuan seneng sama laki-laki? Nggak boleh. Nah, kalau semua seneng yang ganteng, nanti yang nggak ganteng lah nggak dapat apa-apa. Seneng boleh. Menikah pun boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah kemudian senang tapi tidak menikahi, tidak melalui jalur yang halal, lalu kemudian berbuat dosa. Salah. Jadi boleh nggak mencintai? Boleh, tapi nikahi mereka dengan cara yang halal. Boleh nggak mencari harta benda tadi? Boleh, tapi yang halalan, thayyibah. Lalu gimana pemanfaatnya? Jangan dengan rakus, jangan dengan cinta. Nah itu loh, di situ sebenarnya letaknya. Boleh nggak kita punya sawah ternak? Boleh. Boleh, tapi milikilah itu, pergunakan untuk kehidupanmu sekedarnya, lalu hasilnya bawa pulang ke akhirat. Untuk bisa begitu, kamu jangan hubut itu loh. Jinalin nasi. Ya itu, tadi itu. Hubbu itu loh yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang hub. Mencintai dengan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang ada dalam ayat. Yang tidak boleh itu. Jadi boleh nggak kita punya emas? Boleh. Nggak ada dosa. Tapi berdosa jika pertama disimpan lalu tidak dizakati. Kedua, disimpan sampai bertumbuk-tumbuk padahal banyak agama, negara, bangsa yang membutuhkan. Nah itu yang kemudian kena surat At-Taubah itu. Nah gitu. Jadi maka sementara orang-orang kafir itu terhadap dunia itu memandang indah sampai kemudian cinta. Nah, orang beriman tetap akhirnya karena cinta yang berlebihan sampai kemudian dia menjadikan materi itu sebagai standar hebat, standar sukses, standar keren. Sehingga kalau tidak punya itu seolah tidak keren. Padahal Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ini ketika kekayaan beliau dapat apapun, itu habis untuk kepentingan bangsa, agama, dan umatnya. Sehingga sekarang saya yang paling getol melawan. Kalau dikatakan Rasulullah itu hidup bergelimang harta. Ini sekarang mulai ada nih arus yang menyatakan bahwa siapa bilang Rasulullah miskin? Itu pedangnya Rasulullah bertatahkan berlian. Itu untanya Rasulullah itu mahal sekali. Dan lain sebagainya. Dia sedang mengesankan seolah-olah Rasulullah itu hidup bergelimang harta. Padahal yang terjadi adalah unta Rasulullah cuma satu itu. Pedang Rasulullah itu pun, pedang itu pedang komando, bukan pedang perhiasan karena Rasulullah suka harta. Tidak ada. Lalu ada bilang begini, Rasulullah itu ketika menikahi Khadijah, mas kawinnya bukan hanya seperangkat alat sholat dan uang 500.000, tapi unta 500 buah, berarti itu berapa M? Rasulullah menikahi Khadijah itu sebelum jadi nabi, mas bro. Kita menjadikan Rasulullah teladan itu setelah Rasulullah menjadi nabi, bukan sebelum menjadi nabi. Jadi Rasulullah sebelum menjadi nabi itu kita tidak diperintahkan untuk mengikuti itu. Kita diperintahkan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW setelah Rasulullah dilantik menjadi nabi. Dan kehidupan Rasulullah setelah dilantik menjadi nabi
tidak ada satupun hadis yang menyatakan Rasulullah bergelimang harta, apalagi bergelimang kenyamanan dan keenakan. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan Rasulullah wafat itu loh, hanya meninggalkan sebilah pedang, sebusur anak panah, dan masih punya hutang 60 sok gandum. Tidak punya apa-apa. Jadi jangan dibalik hanya karena kita sedang sangat rakus terhadap harta, kepingin mengejar seperti orang-orang kafir itu, lalu kemudian secara luar biasa menjadikan hadis yang cuma 1-2 itu seolah-olah membuat Rasulullah itu seperti kalian gitu. Seperti orang-orang yang sedang ingin bergelimang harta itu. Benar. Coba tunjukkan ke saya satu saja hadis di mana Rasulullah itu bergelimang harta. Tidak ada. Pernah Rasulullah itu ya, pernah dari dampasan perang itu mendapatkan sutra. Mendapatkan sutra. Jadi sutra itu memang barang mewah saat itu. Itu sama Rasulullah. Diberikan. Kepada orang. Memang Rasulullah itu ya, setiap kali rampasan perang itu mendapat 1/5 itu. Kalau 1/5 misalnya rampasan perang itu dapat 5 M aja, Rasulullah dapat 1 M itu. Memang kalau itu yang dianggap sebagai standar bergelimang kekayaan, memang, tapi Rasulullah pernah tahu nggak? Rasulullah tidak pernah mau ditempati harta mewah lebih dari 3 hari. Kecuali langsung ditasarufkan untuk kepentingan bayar utang, kepentingan bersedekah, dan kepentingan perjuangan agama. Jadi, kenapa orang-orang di sini kemudian kafir itu meremehkan orang beriman? Karena orang beriman begitu. Karena orang beriman kenapa? Dia selalu setiap kali punya kekayaan, punya harta, kemudian itu tadi ditasarufkan untuk kepentingan akhiratnya, kebangsaan, dan umatnya. Sehingga hari-harinya ya tampak tidak punya apa-apa. Sehingga orang-orang kafir yang menjadikan materi sebagai standar hebat, standar mewah, itu cenderung meremehkan, memandang sinis, dan kemudian merendahkan, menghina kaum beriman. Nah, maka kata Allah, padahal walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa itu nanti di akhirat akan di atas derajatnya dari orang-orang yang menghina tadi. Maka kembali coba kita ke surat Ali Imran. Di sana kalau tadi di ayat 14 dijadikan indah, kata Allah, padahal Allah punya hal yang lebih baik. Untuk siapa? Ayat yang ke-15, monggo dibaca. Ayat yang ke-15, monggo dibaca. Izin Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangannya suci serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Shadaqallahul adzim. Oke. Nah, yang dibaca Bu Husnul tadi sudah jelas. Untuk orang-orang yang bertakwa. Loh, kalau tadi di ayat surat Al-Baqarah tadi kan walladzina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini disebutkan ada loh. Kamu mau tak kasih tahu ada yang lebih baik dari yang terasa indah tadi, yang terpandang indah tadi. Ada yang lebih baik, tapi itu hanya untuk orang yang bertakwa. Apa kata Allah di sini? Ada untuk orang bertakwa inda rabbihim, yakni jannatun tajri min tahtihal anhar. Saya mau tanya sekarang, yang dimaksud dengan jannatun tajri ini di mana? Nanti toh, bukan sekarang toh. Berarti yang dijanjikan Allah untuk orang bertakwa itu bukan sekarang, tapi kapan? Nanti Mas Bro. Kenapa? Karena yang dijanjikan kelebihannya adalah apa? Kalau sekarang ya misalnya keindahan ini sudah mewakili surga loh. Bener sekarang
makin indah, makin nggak karu-karuan indahnya sekarang itu. Saya kalau lihat rumah-rumahnya para artis Hollywood itu, jadi benar-benar menghadirkan surga betul di sini itu. Jadi apa yang disebut surga, misalnya rumah yang berlapiskan emas, ada sekarang rumah berlapiskan emas itu. Dipan yang empuk, yang bertatakan belak, bikin mereka. Bahkan satu pangeran Arab Saudi, pangeran dari Saudi itu, Timur Tengah itu, dia istana terbang tuh. Jadi pesawat terbesar sekarang penumpang itu kan pesawat Airbus 320 itu. Itu pesawat yang penumpangnya bisa memuat 500 sampai 600 orang tuh. Tapi buat dia diubah cuma jadi penumpang sekitar 40 orang. Di situ ada kolam renang, di situ ada diskotiknya, di situ ada macam-macam. Tempat duduknya dia sama krannya itu terbuat dari emas, kasih intan. Jadi kalau misalnya pesawat itu harganya sudah 3 triliun, dia untuk merubah untuk jadi gitu tambahi 1 triliun lagi. Jadi pesawat itu harganya hampir 4 triliun lebih. Jadi kalau itu yang dijadikan, tapi yang dijanjikan Allah adalah yang ini, khalidina fiha. Apa? Kamu kekal di dalamnya. Kenapa? Karena meskipun Pangeran Saudi tadi mempunyai istana terbang berupa pesawat Airbus A320 apa A380 itu, tapi lak sek mati tah. Ratu Elizabeth wae mati gitu loh. Nah, tapi yang dijanjikan Allah ini khalidina fiha. Lalu kalau tadi di ayat yang sebelumnya kita terasa indah pandangan laki ganteng, perempuan cantik, tapi Allah memberikan janji gini, wa azwajum mutahharatun, sebagai perbandingan kamu dikasih pasangan yang suci. Lah kalau di sini kita punya laki-laki, sampean misalnya yang perempuan punya suami ganteng, tapi nek ngorok ya tetep elek. Ya kan? Punya istri cowok cantik, kalau ngiler ya tetap kayak gitu. Iya kan? Dan nanti kalau sudah tua, umur 50 ke atas, yo tetap peyot. Tetap peyot. Kemarin saya lihat ada satu reel nggak tahu milik siapa gitu, seorang artis dengan bangganya setelah perawatan apa gitu loh, di satuan berapa 280 juta sekali perawatan, katanya biar pipinya lebih kenceng karena ditarik jadinya kan, jadi ditarik ke arah barat, ke arah timur gitu loh, biar kenceng. Anti aging itu kan penuaan, anti aging berarti anti penuaan. Coba kita lihat tua enggak nanti dia. It's natural law, ini hukum alam yang dibuat Allah. Tapi manusia ya kayak gitulah. Maka sebenarnya Allah sudah memberi, ini loh, kamu tak kasih. Apa yang kamu inginkan itu ada. Nanti tapi. Di sini coba, ayo kok biasa ngantukan, mek kip. Ya kan? Masih ngantukan. Allah, nek kadung ngomong laki ganteng ngantuk mbak. Wis gak pantes belas itu loh. Ya toh? Wis. Jadi kata Allah di sana ada wa azwajum mutahharatun, yang tidak ngantukan, Mas Mijan. Ada tuminah yang beautifulnya bener-bener tuminah surgawi. Bukan tuminah ono sopo. Tapi tuminah surgawi, suwargo. Nah, ini waridwanum minallah, dan yang paling penting adalah ridho dari Allah. Itulah dulur. Ya. Nah, nanti disebut sini. Jadi akhirnya kita direndahkan. Padahal kata Allah, wallahu, nanti di akhirat itu orang-orang itu fauqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dulur, coba sampean buka di surat Al-Fajr. Al-Fajr ayat 20. Al-Fajr ayat 20. Coba dibuka. Al-Fajr ayat 20. Sudah ketemu?
Coba dibaca. Surat Al-Fajr. Ya. Izin Gus Bari. Surat ke-89. Ayat ke-20 ya, Gus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sadaqallah lazim. Nah, yang tidak boleh itu. Makanya Pak Guru Mohtar, guru kita semua ketika tahu, kamu boleh butuh harta atau butuh uang, tapi jangan cinta harta, jangan cinta uang. Itu dalilnya. Biar kita itu tidak kemudian berat ketika mau menginfakkan harta, biar kita tidak eman ketika kita mau mengirimkan ke akhirat. Juga biar kita hati kita tenang. Tidak terlalu ambisius. Karena apa? Yang memandang indah dan wow terhadap kehidupan dunia yang gemerlap itu hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita beriman, mestinya coba dibuka di surat Al-Qasas. Nah, teman tak cak lihat aja surat Al-Qasas. Sebelum kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, ayo. Surat Al-Qasas. Sudah? Surat Al-Qasas surat ke berapa? 28, Gus. 28. Udah pinter-pinter sekarang. Nah, sudah? Nah, surat Al-Qasas ayat ke 79. Monggo. Kita ketemu. Mas ayo dibaca. Gus. Al-Qasas. Al-Qasas surat ke-28 ayat 9. Ayo. Waktunya mau habis. Come on. Ayat 879. Gus dicari Gus. Dicari. Mau santri udah lama kok. Seret gitu ketemu lah. Al-Qasas. Oke, ada yang bisa bantu? Gus. Silakan. Nanti Mas Yok biar nyusul yang ayat 80. Ayo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka keluarlah dia atau Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, buat orang-orang yang hatinya masih ada kesenangan kecintaan dunia, melihat Korun yang sedang pamer harta, dia bilang, mudah-mudahan kita diberikan kekayaan seperti kekayaannya Korun. Dia benar-benar orang yang beruntung sekali. Simpan ya kalimat itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan harta seperti Korun. Dia mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Anggap aja Korun Elon Musk ya. Oke, simpan itu. Tapi ternyata orang-orang yang dianugerahi ilmu dan iman, ayat 80. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Sekarang saya mau tanya, kenapa Mas Yok, kok orang-orang ini malah nggak terpencet terhadap hartanya Korun? Ya, dia yakin Gus. Yakin apa? Nanti itu yakin bahwa nanti dengan kita sabar melakukan perintah dan larangannya Allah
balasannya surga yang abadi, Gus. Yang Kekal ayat selamanya. 79, yang ayat 79 kenapa kok kepencut? Nah kan kelihatan depan mata, Gus. Misalnya begini, Semuanya kena. orang-orang di ayat 79 ini juga tiap hari melihat liputan ontrop ke rumahnya artis ini, ontrop ke rumahnya itu, lihat ini itu, terus kepingin, andaikan, coba lihat komen di semua konten-konten tentang kekayaan. Kira-kira konten-konten kekayaan itu rata-rata seperti 79 atau seperti 80? Persis 79, Gus. Sekarang wes gak usah orang lain. Kita sekarang ketika ditunjukkan kekayaannya Elon Musk, David Beckham, Ronaldo, Messi dan seterusnya. Kita yang 79 apa 80? 80, Gus. Kan pun ngaji, Gus. Ya, luar biasa. 80. Ya kan? Oh, keren 80. Ya. Kenapa yang 80? Karena dia seperti yang sering saya sampaikan. Gini dulu, wes terakhir sebelum zaman akhir ini lah, Jadi di hati kita ini kita beri dua gambar. Makanya Pak Guru Mokhtar ngajarin kita, ayo menanamkan keyakinan dunia dua gambar. Ya gambar tentang kekayaannya Ronaldo, ya kan? Ya gambar kekayaannya yang sekarang dinikmati Abu Bakar di akhirat. Jadi dua-duanya. Coba loh, Ronaldo gimana sih? Kekayaannya Abu Bakar sekarang ya di akhirat gimana sih yang dinikmati? Dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Yasin, dalam surat Al-Waqi'ah, dalam surat Al-Kahfi. Itu gimana? Itu terutama yang khalidina fiha, terutama yang wa azwajum mutahharatun tadi, terutama yang waridwanu minallah tadi. Apakah itu ada? Sehingga apa? Kita tuh tiap hari dulu selalu membandingkan gini loh. Lihat dunia, lihat akhirat. Oh, sak soge-sogene wong donya tibake ternyata masih diolok-olok orang. Ternyata masih sedih, ternyata masih capek, ternyata masih mati sakit. Ternyata di akhirat kalau sudah namanya kaya raya, ya nggak mati, ya nggak sedih, ya nggak sakit, ya nggak apa. Bukankah ini yang dicari? Kan gitu. Ternyata kalau ternyata melarat di dunia, melaratnya ya masih makan, masih minum, masih pakai baju meskipun baju karung sekalipun. Masih rumah meskipun rumah kardus. Tapi kalau di akhirat yang namanya melarat, makan nanah, dicarang, conjang, segala macam, rumah dari api, naudzubillah. Sehingga kita punya bayangan itu dua-duanya. Makanya orang-orang yang di ayat 79, karena tidak punya bayangan akhirat, yang kelihatan hanya apa? Dunia. Ini yang dinamakan dengan dajjal, matanya cuma satu. Karena dia hanya bisa ya'lamuna dhahira minal hayatid dunia. Surat apa? Masa tak tunjukkan terus, Rek? Sudah pernah. Arum 30, orang-orang, Gus. Arum 30. Arum 30. Orang-orang itu hanya melihat satu gambar saja tentang zahirnya kehidupan dunia. Sementara wa ma'anil akhiratim ghafilun, terhadap akhirat dia buta, nggak lihat. Nah, saya tak ajak sama, ayo mikir dunia juga mikir akhirat. Akhirnya kalau gini nanti nggak waktu hibunal malahuban jama tadi. Kita itu melihat dunia ya sebagai satu kebutuhan, lalu kita cukupi itu untuk sandang, pangan, papan, anak kita, suami kita, istri kita, tetap. Tapi sekedar memenuhi basic need, enough, yakfi, cukup. Setelah itu kemudian kita mikir ininya. Loh, gitu. Makanya orang-orang yang di ayat 80 itu, oh cilaka kamu. Terus dia bilang gini, ada bagi orang-orang beriman itu, bagi orang-orang yang sabar. Sabar gimana? Nunggu yang tadi saya tanya Budia tadi. Itu diberikan di sini apa di sana? Jannatun tajrin, di akhirat. Sabar nunggu yang itu loh. Yang susah itu. Sudah cukup ya? Ini mesti pertanyaan wakeh gitu, tapi waktunya habis. Ya Mas Yaya. Apanya yang G? 79 apa 80? Ya, bismillah, insya Allah dulur semua yang kajian tafsir ini menuju ke yang 80 ya. Ayo tetap kita produktif, ayo tetap kita kerja keras, karena apa? Ingat ajaran Pak Guru Mokhtar ngajarin kita, orang kalau beriman sama akhirat itu justru kerjanya 2 kali lipat daripada orang yang tidak beriman. Bukan kok malah nggak kerja, malah kerja. Kenapa? Karena orang tidak bekerja akhirat,
Dia bekerja itu hanya untuk menyiapkan kehidupan dunia saja, 6 jam, 8 jam. Kita malah 16 jam. Gitu. Kenapa? Karena yang kita siapkan 2 kehidupan. Ya dunia ya. Sehingga orang beriman itu kerjanya lebih keras. Harusnya lebih produktif. Itu mindsetnya itu. Jadi bukan kok kemudian kalau nanti akhirat malah lebih enggak, kita malah produktif. Karena apa? Tapi tidak untuk dinikmati di dunia, tapi kita nikmati untuk di akhirat. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Simpan pertanyaan untuk besok ya. Kita lanjutkan insya Allah. Tetap hari ini puasa Tarwiyah, besok puasa Arafah. Kemudian hari Kamis kita insya Allah Idul Adha. Setelah itu kemudian hari Tasyrik 3 hari tidak boleh puasa. Ya, jadi sekarang kita disuruh puasa, tapi yang kamu tunggu-tunggu adalah hari Tasyrik. Ini untuk anak-anak saya. Sekarang ini loh puasanya ya. Puasa sekarang itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, oleh Ibu Hajar, oleh Nabi Ismail dan sebagainya. Sebagai rasa empati, napaktilasi ajaran beliau. Semoga Allah merahmati kita, memberikan kita kekuatan untuk tadi menjadi orang-orang yang sabirin. Orang yang sabar. Dalam surat Al-Imran tadi lanjutnya adalah as-sabirina. Dimulai dengan as-sabirina. Insya Allah besok kita kupas lagi ya. Jadi orang-orang yang sabar, Allah memberikan kita ketabahan, kesabaran, keikhlasan, juga kecintaan terhadap Allah. Berikan kita ampunan, berikan kita rezeki yang halalan thayyibah, berikan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ila akhirih hasanul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal akhir. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la yudhillu man yadhillu man atayt tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' qad al-hasdin min sin syaitan samku rabbana natina wa lina syaq rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma arfa' darajatana fid dunya Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Allahumma tahilna babas sama bab rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adadil qadril amtar wa adadil amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina wa tamsina amin. Rabbil wal akhi wa la ilaha illa anta wa nasqina amin. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.